Halo teman-teman, nama saya Ibtu Bagus Serna dengan NIM 25020203009. Saya dari Prodi Bisnis Digital dari kelas R. Di sini saya akan membuat video tugas UTS Marketing Management. Di video ini saya akan menjelaskan tentang brand Nike. Langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, dan halo Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis strategi pemasaran dari salah satu brand internasional, yaitu Nike. Kali ini saya akan membahas 5 poin utama, yaitu segmentasi pemasaran, target pasar, positioning, pemanfaat media sosial, serta strategi pemasaran terbaru yang membuat produk Nike semakin viral. Nike saya pilih karena merupakan salah satu merek global yang berhasil mempertahankan eksistensinya melalui inovasi produk, strategi branding yang kuat, dan pemasaran digital yang sangat efektif. Jadi, sebelum masuk ke 5 poin utama dalam video ini, saya akan menjelaskan apa sih itu Nike. Dari kalian pasti sudah banyak yang tahu apa itu Nike kan? Mungkin sebagian dari kita pernah memakai produknya, mulai dari sepatu, pakaian olahraga, sampai aksesorisnya. Tapi, Nike bukan hanya sekedar merek olahraga, melainkan juga perusahaan global yang dikenal karena inovasi, kualitas, dan strategi pemasaran yang kuat. Nike merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang perlengkapan olahraga. Nike didirikan pada tahun 1964 dan berkembang menjadi salah satu merek olahraga terbesar di dunia. Keunggulan Nike bukan hanya pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan membangun identitas merek yang kuat melalui slogannya "Just Do It". Nike berhasil menciptakan citra sebagai brand yang identik dengan semangat, keberanian, prestasi, dan motivasi. Hal ini membuat Nike tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual nilai dan gaya hidup. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu segmentasi pemasaran. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik tertentu. Nike melakukan segmentasi melalui 4 pendekatan. Yang pertama, segmentasi demografis. Nike menargetkan pria dan wanita khususnya usia 15 hingga 45 tahun. Fokus utamanya adalah anak muda dan dewasa aktif, terutama kelas menengah hingga premium yang memiliki daya beli terhadap produk berkualitas. Yang kedua, segmentasi geografis. Nike menjangkau pasar internasional mulai dari Amerika, Eropa, Asia hingga Timur Tengah. Meskipun bersifat global, Nike tetap menyesuaikan strategi dengan karakter pasar lokal. Contohnya, kampanye di Asia sering menonjolkan budaya lokal dan olahraga populer di wilayah tersebut. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Nike menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, menyukai olahraga, peduli kesehatan, menyukai fashion olahraga, dan memiliki orientasi terhadap prestasi. Segmentasi ini sangat penting karena Nike menjual lifestyle, bukan hanya produk. Dan yang keempat, segmentasi perilaku. Nike juga membagi konsumen berdasarkan perilaku penggunaan, seperti pelari, pemain basket, pengguna gym, kolektor sneakers, dan pelanggan loyal. Poin yang kedua adalah target pemasaran. Target utama Nike adalah konsumen usia 18-35 tahun yang aktif, modern, dan peduli pada forma serta gaya. Kelompok ini merupakan pasar yang besar karena memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk olahraga dan juga fashion. Selain target utama tersebut, Nike juga memiliki target sekunder, yaitu atlet profesional, komunitas olahraga, penggemar streetwear, dan penggemar sneaker. Poin yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah merek ingin dipersepsikan dalam benak konsumen. Nike memposisikan dirinya sebagai merek olahraga premium yang berfokus pada inovasi, performa, dan inspirasi. Nike ingin dipandang bukan sekedar produsen sepatu, tetapi simbol semangat dan pencapaian. Positioning ini diperkuat dengan slogannya, yaitu "Just Do It". Slogan ini sederhana, tetapi memiliki pesan yang sangat kuat,
yaitu mendorong orang untuk bertindak, berani mencoba, dan tidak menyerah. Selain itu, positioning Nike juga diperkuat melalui dukungan atlet dunia seperti Cristiano Ronaldo, LeBron James, dan Serena Williams, dan masih banyak yang lainnya. Keberadaan figur publik ini membantu membangun prestasi dan kualitas. Yang keempat adalah pemanfaatan media sosial. Di era digital, media sosial menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran Nike. Yang pertama, Instagram. Nike menggunakan Instagram untuk promosi visual, peluncuran produk, kampanye branding, dan interaksi dengan audiens. Konten yang dibuat sangat menarik karena menggabungkan produk, storytelling, dan motivasi. Yang kedua adalah TikTok. Di TikTok, Nike memanfaatkan video pendek, challenge, dan konten viral. Strategi ini efektif menjangkau generasi muda. Yang ketiga, YouTube. Nike banyak menggunakan YouTube untuk iklan berbasis storytelling. Iklan mereka sering tidak langsung menjual produk, tetapi membangun emosi dan inspirasi. Yang keempat, influencer marketing. Nike bekerjasama dengan atlet, selebriti, dan kreator digital untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi ini meningkatkan engagement dan memperkuat loyalitas pelanggan. Menurut saya, kekuatan media sosial Nike ada pada kemampuan membangun komunitas, bukan sekedar melakukan promosi. Poin yang kelima atau yang terakhir adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Nike belakangan ini yang menjadikan produknya menjadi lebih viral atau terkenal. Belakangan ini, Nike banyak menggunakan strategi pemasaran berbagai spiral marketing. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan Nike adalah memanfaatkan sports sponsorship, seperti mensponsori beberapa tim nasional di FIFA World Cup. Berdasarkan data bocoran dan seragam April 2026, Nike menjadi salah satu apparel utama yang mensponsori banyak tim nasional di Piala Dunia 2026. Terdapat sekitar 11 hingga 12 negara yang menggunakan seragam Nike. Contohnya seperti Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2026, dan ada Brazil, Inggris, Prancis, Belanda, Kanada, Korea Selatan, Nigeria, Kroasia, Turki, Australia, dan yang terakhir adalah Uruguay. Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan Nike tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari strategi pemasaran yang kuat. Nike mampu menerapkan segmentasi pasar yang tepat, menentukan target konsumen yang jelas, serta membangun positioning sebagai brand olahraga premium dan inspiratif. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan strategi pemasaran viral seperti kolaborasi dan sponsorship internasional turut membuat produk Nike semakin dikenal dan relevan di pasar global. Dari analisis ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan sebuah brand tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada strategi pemasaran, inovasi, dan kemampuan mengikuti perkembangan pasar. Jadi sekian penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih.